Automation adalah bagian penting dalam AppSheet untuk mengatur bagaimana suatu proses itu berjalan secara otomatis. Namun kadang kita saat membuat aplikasi sudah menentukan alur dan juga logikanya tidak ada yang salah, namun saat dijalankan aplikasinya tidak bisa atau tidak menghasilkan satu nilai yang kita harapkan. Saya punya contoh seperti ini. Saya punya satu rangkaian automation seperti ini. Di sini ada buku kas. Nanti kalau ada penambahan di tabel buku kas, maka saya akan menjalankan proses yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah saya akan mengecek apakah transaksi itu adalah suatu transaksi penawaran. Jika iya, maka ini yang akan dijalankan, update pembayaran pendapatan ini. Jika tidak, maka saya akan cek lagi apakah ini adalah sebuah pembayaran piutang. Jika iya, maka saya akan menjalankan proses ini. Oke, seperti itu. Dan nanti akan update di dalam pembayaran piutang. Dan nanti ada sisa piutangnya akan berkurang. Nah, untuk di dalam database, seperti ini. Jadi ini adalah tabel piutang. Di tabel piutang ini saya punya satu piutang yang masih sisanya adalah 420.000. Dan nominal yang terbayar sudah 600.000. Oke, nanti jika ada data baru di dalam buku kas ini, dia akan langsung menambah ke dalam nominal terbayar dan nominal sisanya akan otomatis berkurang. Nah, otomatis seperti itu bisa dijalankan dengan kita membuat automation. Nah, kita akan coba automation kita. Saya masuk ke dalam aplikasi, di sini sudah ada buku kas, saya tambahkan satu transaksi untuk membayar, ada pembayaran piutang. Oke, di sini ada jenis transaksi, saya pilih piutang. Otomatis nomor piutang yang aktif akan tampil di sini, saya klik, kemudian nomor akunnya akan saya masukkan dia ke BCA, kemudian banknya saya pilih juga untuk yang bank BCA. Terus kemudian deskripsinya adalah ada pembayaran piutang usaha. Nah, kemudian nominal yang masuk atau nominal yang terbayarkan adalah 400.000. Oke, kemudian saya simpan. Oke, kalau kita lihat di dalam tabel piutang kita, nah maka di sini tidak berkurang. Nominal sisanya tidak berkurang dan nominal terbayarnya tidak bertambah. Padahal di dalam buku kas, nah di sini datanya sudah masuk. Nah, berarti di sini masih ada kesalahan di bagian automation. Oke, kita lihat ke bagian AppSheet. Nah, kalau kita lihat di bagian automation kita, itu tidak ada error sama sekali. Jadi, tentunya semua formula dijalankan dengan baik, semua kondisi juga dijalankan dengan baik, tapi tidak ada kesalahan di sini. Nah, ini bagaimana cara mencari kesalahan yang ada di sini. Yang pertama, kita akan lihat di bagian monitor di sini. Kita akan memonitor jalannya automation kita. Oke, setelah terbuka untuk yang bagian monitor bootnya, kita akan pilih yang paling atas. Nah, kita lihat di dalam proses stepnya ini. Nah, di sini ada inputnya. Di sini sudah ada inputnya, sudah benar, ada return-nya. Kemudian penawaran. Di sini ada penawaran. Di sini kita klik. Kalau kita lihat tadi penawaran, kita cek tadi apakah itu adalah transaksi penawaran atau bukan. Nah, di sini ada result-nya adalah N, berarti itu bukan penawaran, maka step selanjutnya yang dijalankan adalah piutang. Oke, berarti di dalam ini tadi, kondisi yang di sini itu adalah no, maka yang dijalankan adalah piutang. Nah, berarti sudah benar step yang dijalankan adalah yang di sini. Oke, piutang. Nah, terus kemudian result-nya adalah yes, berarti kondisinya terpenuhi. Setelah kondisinya terpenuhi di bagian sini, maka yang dijalankan adalah yang proses update pembayaran piutang ini. Nih, update pembayaran piutang. Oke, itu sudah benar prosesnya. Nah, kita lihat di output datanya. Nah, di output datanya ini juga tidak ada yang salah. Jadi datanya tidak blank, jadi datanya sudah benar. Di sini nominal masuknya sama 400, saldonya sama 400 benar, BCA dan seterusnya. Terus kemudian di sini tidak ada error. Oke, berarti error ini bukan ada di bagian flow-nya. Nah, proses selanjutnya setelah di bagian monitor flow-nya ini tidak ada yang salah, selanjutnya adalah kita akan lakukan tes di sini. Nah, di sini kita ada tes di sini, ada menu tes di sini. Kita klik tes.
Oke, setelah dites kita lihat untuk yang data terakhir yang tadi kita tambahkan. Kita ke bawah. Ini adalah data yang kita tambahkan tadi. Nah, di sini ada 3 execution ya. Yang pertama kita lihat dulu yang atas. Nah, yang atas adalah untuk yang update pendapatan dan ini update piutang. Jadi update pendapatan tadi karena tidak dijalankan bernilai false tadi, maka ini adalah yang akan kita jalankan secara manual. Kita akan tes. Jadi untuk yang execution ini yang akan kita jalankan. Kita lihat di bagian yang bawah, kita klik execution di sini. Oke, nah di sini baru terlihat ada yang salah. Jadi ada yang salah di sini di bagian execution untuk yang proses update stok piutangnya. Nah, di sini ada errornya adalah bahwa di buku kas ini, di tabel buku kas ini dia gagal with exception cannot get value. Jadi artinya adalah dia tidak bisa menemukan di sini ya. Dia tidak bisa menemukan value yang dianggap sebagai key-nya. Jadi key value-nya di condition filternya, filter untuk yang buku kas itu dia gagal. Artinya apa? Artinya adalah kita harus menentukan key dari value tabel tadi ya. View dari tabel tadi. Oke, di sini yang harus kita perbaiki adalah di bagian tentunya adalah di bagian buku kas untuk yang filternya gitu ya. Oke, itu sudah terlihat di sini ada kesalahan. Nah, untuk memperbaikinya adalah kita pastinya akan ke dalam proses update pembayaran piutang karena itu yang salah. Nah, kemudian di sini ada bagian reference row-nya ini yang harus kita lihat ya. Kita harus lihat di sini kita klik dulu. Nah, di sini ada formula bahwa saya akan men-select piutang yang mana piutangnya adalah piutang yang sekarang akan saya edit. Oke. Nah, errornya tadi mengharuskan bahwa untuk yang ini adalah ID, kolomnya ini adalah kolom ID yang sebagai key value. Nah, kita akan lihat di bagian data. Oke, di bagian data yang di bagian piutang ini ya, piutang ya. Nah, kalau dilihat di sini key-nya adalah ID piutang. Ya, key-nya ini adalah ID piutang, sedangkan tadi kita men-select no piutang atau nomor piutang. Nah, ini kesalahannya di sini. Jadi kita akan men-select sebagai key, kita akan memilih, kita tadi memilih nomor piutang, tapi di sini nomor piutang tidak di-set sebagai key. Tapi key-nya ini adalah di ID piutang. Jadi untuk memperbaikinya ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita pindahkan key-nya ke dalam nomor piutang, atau kita memperbaiki formula yang tadi. Di select tadi, kita tidak memilih no piutang, tapi ID piutang. Oke ya, itu ada 2 cara menyelesaikan masalah error yang tadi. Oke, saya akan memilih cara yang kedua. Jadi saya nggak merubah key yang ada di sini, tapi yang akan saya rubah adalah formula dari filter tadi. Ini ya, di sini piutang. Nah, jadi ini tadi ya. Nah, jadi ini saya pindahkan menjadi ID piutang. Seperti ini. Kemudian saya kita tunggu. Oke, udah tidak error, kita akan save dan kita akan coba, kita save dulu. Oke, jika sudah di save, kita akan kembali ke spreadsheet yang tadi kita hapus untuk yang data buku kas tadi kita hapus dulu ya. Karena tadi ini kan error ya, kita hapus dulu baris satu baris ini. Oke, dan kita lihat di bagian piutang itu masih tetap nilainya tadi ya. Sisa piutangnya masih 420, nominal terbayarnya sekian. Nanti kita akan mencoba membayar atau memasukkan data di buku kas pembayaran piutang sebanyak 400.000. Maka di sini harusnya nanti ada 1 juta dan sisanya adalah masih 20.000. Oke, kita contohkan ya. Kita jalankan aplikasi kita masuk ke dalam buku kas. Oke, kita masuk ke buku kas. Oke, terus oke ini datanya masih ini saya refresh dulu ya, biar datanya. Oke, ini ya datanya tadi kita belum ada ya, kita hapus tadi ya. Oke, saya akan menambahkan 1 data di buku kas. Oke, sama tadi saya jenis transaksinya adalah piutang. Terus kemudian nomor piutangnya saya isi, saya pilih, kemudian nomor akunnya saya pilih, saya ganti menjadi BNI misalnya, banknya juga saya ganti menjadi BNI. Kemudian nominal masuknya, ini kita ini ya, misalnya adalah pembayaran utang usaha oleh PT. Nah, seperti ini, nominalnya adalah 400.000. Kemudian kita simpan. Terus kita lihat di bagian data piutang tadi. Kita tunggu.
Oke, sudah ya. Jadi sudah otomatis nominal terbayarnya udah otomatis 1 juta dan sisanya adalah 20.000. Oke, jadi automation kita sudah berjalan dengan baik dan sudah tidak ada error sama sekali. Itu salah satu cara untuk kita bisa memperbaiki automation atau mendebug automation saat automation kita sebenarnya tidak ada error di formula, tapi masih ada tingkat yang lebih dalam lagi bagaimana kita mencari kesalahan alur yang ada di automation kita. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menguasai AppSheet dan untuk membuat aplikasi dengan AppSheet. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe channel saya atau follow akun saya untuk mendapatkan formula atau untuk mendapatkan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih.